Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di episode Asah Analisa Saham. Di episode Asah kali ini kita akan mengasah kembali apa yang sudah kita pelajari tentang memprediksi pergerakan harga saham menggunakan analisa teknikal. Dan kita akan menganalisa pergerakan harga saham dari CPIM atau Charon Pokpan Indonesia. Sebelum kita masuk ke chart, saya mau kasih disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini dibuat bukan sebuah rekomendasi untuk membeli atau menjual saham, tetapi video ini dibuat murni untuk sebuah edukasi. Segala bentuk keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab para traders. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chart dari Charon Pokpan Indonesia atau CPIN. Kita akan menganalisa pergerakan harga saham CPIN atau Charon Pokpan Indonesia dengan metode top-down analysis seperti yang sudah sebelumnya. Kita akan membuka bigger time frame terlebih dahulu atau time frame besarnya untuk melihat pergerakan harga saham dari outlook yang besar, apakah dia sedang dalam tren bullish atau dalam tren bearish. Saat ini saya menggunakan time frame monthly atau 1 bulan. Pada time frame 1 bulan ini, jelas kita bisa melihat bahwa saham CPIN ini sedang dalam keadaan bullish atau dalam tren bullish, dan kita bisa lihat bahwa harga saham atau pergerakan saham CPIM ini terus naik ke atas dan tidak ada tanda-tandanya perubahan tren dalam time frame monthly, tetapi tetap konsisten membentuk sebuah higher high yang baru dan higher low yang baru. Kalau kita zoom in, kita perbesar untuk pergerakan harga saham dari mulai yang terendahnya, CPIM pernah sampai di harga terendah yaitu di harga kurang lebih 1350, dan harga tertingginya atau all time high-nya itu di 8.800 per saham. Dan kalau kita buat garis trend line dari tahun 2015 ini atau dari harga terendahnya, nah kita buat naik ke atas, support trend line-nya belum ada ditembus oleh harga. Berarti saham CPIN ini masih bergerak bullish dan ada beberapa area resistance yang berhasil ditembus dan sudah di retest juga. Seperti contoh ini ada area resistance sebelah sini dan berhasil ditembus dan harga sudah retest kembali. Kalau kita bikin alurnya atau jalurnya, harga akan membentuk seperti ini, lalu turun, lalu membuat primary trend atau trend utamanya, lalu dia membuat secondary trend, dan ini primary trendnya dan ini secondary-nya, dan ada kemungkinan harga akan meneruskan pergerakan bullish-nya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, CPIN ini dalam time frame monthly masih bergerak dalam tren bullish dan belum ada area support yang ditembus, sehingga harga masih ada di area atas support dan masih dalam proses tren bullish-nya. Dan kalau kita bisa lihat juga, kalau kita jeli, maka kita bisa mengetahui bahwa ada pola atau pattern yang terbentuk juga di time frame monthly. Tapi saya akan coba hapus dulu jalurnya. Kalau kita ambil garis dari harga all time high-nya sebelah sini, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita ambil dari sini, dari harga 3.700-an, kita tarik juga, maka kita bisa melihat bahwa harga sedang membentuk pola bullish penan. Kenapa bullish penan? Karena harga sebelumnya itu dalam kondisi bullish seperti ini. Harga sedang bullish lalu mengecil mengerucut dan membentuk sebuah pola bullish penan.
Lalu coba kita turunkan time frame-nya ke weekly time frame. Kita mau lihat apa yang terjadi di weekly time frame. Oke, pada time frame weekly ini jelas strukturnya, pergerakan harga sahamnya masih konsisten membentuk higher high yang baru dan higher low yang baru. Sama seperti time frame monthly, kita akan clear gambar dulu atau menghilangkan gambarnya untuk melihat. Jadi kalau misalnya kita buat garis trendline di weekly time frame seperti ini, pada saat penurunan terjadi setelah harga saham CPIM membentuk all time high di harga 800.850, lalu dia mulai turun dan mencapai harga 4.200-an, lalu dia naik kembali di harga 7.800-an, lalu dia turun sampai ke 3.800 dan setelah itu dia naik. Dan di sini yang harus kita pahami, ini adalah area support yang berhasil ditembus tetapi harga masuk kembali. Ini yang ada namanya false breakout. False breakout itu terjadi karena market maker membuat harga drop turun sampai menembus area support, sehingga para retail atau para trader saham seperti kita ini merasa khawatir dengan saham ini akan terus-terus turun karena ini ada support kuat yang berhasil ditembus. Tetapi ternyata ketika semua para retail cut loss atau membuang sahamnya di area tersebut, market maker kembali membuat saham tersebut naik. Dan ini yang disebut dengan false breakout. Jadi kenapa kita selalu membuat stop loss itu di area support? Karena untuk jaga-jaga akan terjadinya seperti ini. Dan terjadinya untuk menjaga-jaga juga terjadinya adanya perubahan tren. Maka kalau misalnya kita bikin stop lossnya di area bawah support, di area bawah support ini, dan dia hit stop loss kita, maka kita masih aman karena tidak semua modal kita itu tergerus. Lalu di time frame weekly kita bisa melihat juga ketika garis trendline-nya ditembus, harga sudah melakukan pullback dan membuat sebuah base seperti ini, yang mana harga berkumpul di satu tempat yang sama. Lalu harga itu ditembus, menembus ke atas. Ini adalah base. Lalu harganya berhasil ditembus dan dia retest di area base, dan ada potensi harga akan kembali naik ke atas ke area resistensnya, resistens terdekat. Mana area-area resistensnya? Yang pertama itu ada ini. Ini adalah area resistens pertama. Jadi untuk skenario weekly time frame-nya itu harga akan mencapai area 6.500-an sampai 6.800-an. Lalu setelah itu harga kemungkinan akan retest di area resisten yang sudah menjadi support, lalu mengambil resisten setelahnya, atau harga kembali menuju ke area resisten setelahnya, yaitu ini area resistensinya. Itu untuk weekly time frame. Dan juga kita bisa tarik garis trendline juga untuk memastikan kembali harga sudah menembus trendline-nya, dan ini sudah ditembus dan sudah ada retest kecil di area sini. Oke, ini untuk weekly time frame sudah menunjukkan bahwa CPIN siap untuk naik kembali. Lalu kita turunkan ke daily time frame untuk kita entry di harga yang benar-benar ideal untuk kita entry. Oke, untuk di daily time frame, kalau kita garis trendline kecil saja seperti ini, kita bisa lihat juga bahwa harga memang masih konsisten untuk naik ke atas, sudah membentuk sebuah higher low yang baru dan siap membentuk sebuah higher high yang baru. Dan kalau kita perhatikan juga
saat ini harga sedang berada di area resistance sebelah sini. Dan kalau kalian perhatikan bahwa harga saat ini sedang membentuk pola ascending triangle. Jadi kita bisa menunggu area mana yang akan ditembus, apakah classic resistance-nya atau support trend lainnya. Tetapi kalau kita melihat dari tren secara besarnya, ada kemungkinan harga akan menembus resistance-nya dan mencari resistance yang baru. Tetapi tidak menutup kemungkinan harga akan menembus trendline support-nya, walaupun itu agak sedikit kecil kemungkinannya, tetapi namanya market, kita perlu mewaspadai adanya perubahan harga. Lalu untuk trade plan-nya, kita bisa entry ketika harga sudah menembus area resistance-nya. Kita akan membuat sebuah prediksi pergerakannya, tapi sebelumnya saya akan menandai dulu area-area resistance. Yang pertama ini ada area resistance. Di sini ada area resistance. Ini yang akan kemungkinan area ini yang akan dikejar pertama dulu ketika harga sudah menembus area resistance yang pertama. Lalu ini ada resistance, dan ini juga ada resistance, yaitu all time high-nya. Jadi kita bisa buat peta perjalanan, memprediksi peta perjalanan harganya menjadi seperti ini. Ketika harga sebelah sini lalu memantul di trend line, ada kemungkinan harga akan masuk ke area resistance, lalu dia membuat retest di area resistance sudah tembus menjadi support, lalu dia akan meneruskan kenaikannya ke resistance selanjutnya, yaitu resistance di harga 7.200 sampai 7.400. Betul. Kalau misalnya kita juga mau pakai pola ABCD, kita bisa melihat juga bahwa harga saat ini A, B, dan sudah membentuk C, dan sedang membentuk D sebelah sini. Dan kita akan mengukur menggunakan Fibonacci dari B ke C. 1618 berada di harga 6.600, yaitu yang berada di area resistance-nya. Jadi ada kemungkinan besar harga akan masuk ke area 6.600, yaitu membentuk sebuah pola D-nya. Saya ulangi, ini A, ini B, lalu ini adalah C, dan untuk D-nya kita bisa copy paste, tekan Ctrl pada keyboard, lalu klik kiri, hold, dan lepas. Dan kita bisa melihat tepat D itu berada di 1618 Fibonacci, yaitu di harga 6.600. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita memang mau entry pada saat harga menembus resistance, maka stop loss-nya itu bisa diletakkan di area bawah atau support-nya. Ini ada support kecil, minor support-nya. Saya akan menandai terlebih dahulu. Jadi ketika kita entry di area sini, kurang lebihnya di 6.050, dan kita letakkan stop loss-nya di bawah area support-nya itu kurang lebih di harga 5.600-an, atau bisa dinaikkan sedikit. Lalu untuk take profit-nya itu ada di 6.600 sesuai dengan Fibonacci 1618. Jadi kita risk ratio-nya juga masih normal, kurang lebih 1:1, yaitu keuntungannya 9% dan batas kerugiannya hanya 7%. Dan itu cukup lumayan untuk menunggu pergerakan harga selanjutnya. Jadi itu tadi trade plan untuk CPIN, yang mana kita percaya bahwa harga ada potensi sampai
ke harga all time high-nya di harga 7.850-an. Jika kita lihat dari bigger time frame-nya monthly chart, yang mana monthly chart kita tadi sudah lihat masih dalam keadaan bullish trend. Lalu kita validasikan kembali ke weekly chart, masih dalam keadaan bullish trend. Dan di saat daily time frame kita melihat ada beberapa potensi harga untuk menembus area-area resistance penting untuk mencapai area all time high-nya. Jadi itu tadi prediksi kita tentang pergerakan harga CPIN. Sekali lagi saya disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk sebuah rekomendasi beli atau jual saham, tetapi murni untuk sebuah edukasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video asah selanjutnya.